Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, selamat datang di Musyaffa' Jalina Qalbu, program religi RIN TV Channel. Alhamdulillahilladzi ja'ala syiyami Ramadan. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan dan juga kesempatan sehingga dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun 2020. Pemirsa yang budiman, Ramadan akan lebih mempunyai arti yang bermakna jika kita bisa memaksimalkan Ramadan tahun ini dengan mengupayakan beribadah semaksimal mungkin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tidak meninggalkan amalan-amalan sunnah di bulan suci Ramadan, dan juga tidak menyampingkan ibadah-ibadah yang fardu di bulan suci Ramadan. Yang pertama, untuk bermaknanya bulan suci Ramadan ini, yaitu dengan meningkatkan amalan-amalan sunnah. Yang pertama yaitu membaca Al-Quranul Karim. Karena apa? Orang yang membaca Al-Quran, sabda Nabi adalah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik dari umatku adalah orang yang membaca atau mengajarkan Al-Quran. Membaca Al-Quran boleh sedikit, boleh sedang ataupun banyak, karena ada sabda Nabi, innallaha yuhibbul amal adwamuhu wa in qallah. Allah menyukai sesuatu yang sedikit tetapi terus menerus atau istiqamah. Jadi membaca Al-Quran walaupun sedikit itu tidak dipermasalahkan, yang penting istiqamah. Dan kita baca di bulan suci Ramadan adalah suatu nilai yang sangat banyak, karena di bulan suci Ramadan semua pahala dilipat gandakan. Yang berikutnya, dengan selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengingat Allah di saat susah ataupun senang, di saat sempit ataupun sempat. Karena apa? Firman Allah disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, mengingatlah Allah dengan sebanyak-banyak zikir. Di bulan suci Ramadan ini adalah tempat untuk mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Karena di bulan suci Ramadan ini adalah ladang pahala yang harus kita gunakan untuk betul-betul mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, selain zikir kepada Allah, maka kita akan melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah bisa dengan sholat tarawih bersama-sama atau berjamaah, atau sekarang karena lagi pandemi COVID-19, kita bisa melaksanakan sholat tarawih berjamaah di rumah dengan keluarga, anak-anak kita. Itu sama pahalanya, karena kita melaksanakan tarawih di rumah dengan waktu yang darurat atau karena adanya COVID-19. Masyurul muslimin rahimakumullah, yang berikutnya, di samping salat sunnah, kita upayakan kalau dekat dengan masjid, kita coba beriktikaf, diniatkan iktikaf karena Allah. Karena beriktikaf di bulan suci Ramadan pahalanya besar sekali. Kemudian yang berikutnya, kita membudayakan membaca hal-hal yang bermakna kebaikan, atau mengucapkan hal-hal yang bermakna thayyibah, atau amalan-amalan yang tidak bisa menggugurkan pahala puasa kita. Oleh karena itu, kepada para pemirsa, gunakan kesempatan di bulan suci Ramadan ini seakan-akan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir, sehingga kita termotivasi untuk melaksanakan semua amalan-amalan di bulan suci ini dengan maksimal mungkin. Demikianlah
yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan amalan-amalan yang akan kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini selalu teriring bersama dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Karena bimbingan Allah lah yang kita harap, sehingga apa yang kita harapkan menjadi kenyataan, yaitu menjadi manusia yang sempurna di dalam hal melaksanakan ibadah puasa. Pemirsa budiman, Musyafa' Jendela Kolbu, program religi RIN TV Channel. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jangan kemana-mana, kita kembali ke segmen selanjutnya. Setelah yang satu ini, tetap di Musyafa' Jendela Kolbu, program religi RIN TV Channel. Kemajuan daerah ini ditentukan oleh siapa diri kita. Setiap kita menyumbangkan pertumbuhan bagi daerah ini. Kita semua saatnya membenahi Jember dengan semangat sinergitas dan kolaborasi. Pemerintahnya harus kondusif, semua elemen bahu-membahu. Kita perlu meningkatkan investasi masa depan pada keunggulan yang kita miliki. Daerah ini harus saling terhubung dengan infrastruktur yang mapan. Roda ekonomi akan melesat kencang. Tak boleh lagi ada yang kesulitan, tak bisa sekolah, tak bisa berobat, apalagi tak bisa makan. Tak boleh lagi ada yang menyuruh bersabar. Kita raih semua itu secepat-cepatnya. Saya, Hendy Siswanto, berdiri bersama Anda semua menuju Jember yang cemerlang. Wis wayahe benahi Jember. Hotel Seven Dream Syariah. Kami hadir menjadi pilihan untuk kenyamanan. Tempat singgah selayak rumah bagi Anda. Dengan keramahan dan segala kemudahan yang tersedia, kami mengundang Anda untuk singgah. Nikmati pengalaman menjadi tamu sekaligus tuan rumah yang menyenangkan. Karena liburan ke Jember adalah soal berbagi tawa dan bahagia. Dan kami siap menyambut Anda menjadi tamu yang istimewa. Kami tunggu Anda menjadi tamu istimewa di Hotel Seven Dream Syariah. Semua belanja di RIN Collection. Hidup itu tidak hanya tentang hari ini,
Ada yang mesti dipikirkan untuk hari esok yang lebih baik lagi. Kami memberi solusi bagi Anda yang ingin berinvestasi, menawarkan kemudahan bertransaksi tanpa harus ribet sana-sini. Bersama kami, menjadi mudah memiliki tanah untuk dikembangkan bagi masa depan. Hanya dengan 8 juta rupiah, Anda sudah bisa dapat kafling tanah tanpa susah-susah. Karena bagi kami, semua bisa punya tanah. Klik aja dulu, Seven Dream Property. Tersedia tanah kafling di kawasan Kiai Mojo, Kaliwates, Jember. Persediaan terbatas. Segera hubungi kami. Seven Dream Property. Semua bisa punya tanah. Masih di Musyafa Jendela Kolbu, program religi Rin TV Channel. Kita masuki segmen yang kedua, yaitu segmen tanya jawab. Dan ini sudah masuk beberapa pertanyaan kepada tim produksi melalui nomor WhatsApp dan juga via Instagram. Bagi para pemirsa, jika ingin bertanya seputar agama, dapat berkirim pertanyaan melalui WhatsApp di nomor yang tertera di bawah ini atau via Instagram di @rin_tv_channel dengan cara ketik nama, spasi, ketik asal alamat, spasi, dan ketik pertanyaan. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan yang akan kami bacakan dari 3 orang penanya. Yang pertama dari Ica di Baratan, Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon tip dan saran. Bagaimana caranya agar kita tidak banyak tidur saat berpuasa? Terima kasih Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ica. Nah, ini luar biasa pertanyaannya dalam rangka supaya puasanya lebih bermanfaat dan bermakna di tahun ini. Bagaimana tips supaya tidak banyak tidur di saat berpuasa? Yang pertama, diniatkan puasa ini satu karena Allah. Yang kedua, diniatkan puasa saya harus lebih baik dari tahun yang kemarin. Kalau tahun kemarin tidurnya 3 jam, sekarang diganti 2 jam atau bisa 1 jam. Itu caranya, sehingga banyak dimanfaatkan untuk yang lain-lain, bukan hanya tidur tetapi membaca Al-Quran atau buku-buku agama. Itu baca, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian yang kedua dari Ferry di Kaliwates, Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin tahu apa saja ibadah sunnah yang perlu dilakukan saat Ramadan. Terima kasih jawabannya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ferry. Hal-hal atau ibadah sunnah yang perlu dilakukan di saat bulan suci Ramadan adalah yang pertama, yaitu memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak sholat-sholat sunnah di samping sholat sunnah tarawih. Ada sholat sunnah rawatib yaitu qobliyah dan ba'diyah, ada sholat duha, sholat tahajud, istikharah dan lain-lainnya. Kemudian membaca Al-Quran, itu ibadah sunnah yang kita lakukan. Dan juga memberi makan kepada fakir miskin atau orang-orang yang tidak mampu. Itu yang perlu dilakukan ketika kita berada di bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga dari Rizky di Sumbersari, Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, apakah benar tidur itu juga ibadah saat berpuasa Ustadz? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mas Rizky, benar kalau tidur itu ibadah. Cuman kalau tidur dari pagi sampai isya, insya Allah itu ya keterlaluan, Mas Rizky. Jadi tidur itu ibadah. Daripada kita ngerasani atau menggunjing, membicarakan kejelekan orang lain, lebih baik kita tidur tapi tidak meninggalkan kewajiban kepada Allah. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat apa yang kami sampaikan. Dan para pemirsa yang budiman, demikian tadi segmen 1 dan segmen 2 sudah kami sampaikan.
Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan jawaban kami juga bisa memuaskan para pemirsa sehingga masih tetap setia khususnya di Musaffa Jendela Kolbu, program religi RIN TV Channel. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.